Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Putri Nurkolbi dengan NIM 859557359, Prodi PG PAUD. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Majene semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial kedua mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Tutor Mukhlis Tahir SPD MTRKOM. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan dengan contoh konkret. Penilaian terhadap efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun secara umum adalah efektif dan memiliki potensi yang sangat baik, asalkan aplikasi tersebut dirancang secara edukatif, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Contoh konkret, sebuah aplikasi menampilkan 4 kolom. Kolom pertama, hewan ternak, kolom kedua, hewan buas, kolom ketiga, buah, dan kolom keempat, sayur. Anak harus menyeret gambar gajah ke kolom hewan buas dan apel ke kolom buah. Saat berhasil, muncul animasi gembira. Ini melatih kemampuan mengkategorikan yang merupakan bagian penting dari kognitif. Pertanyaan nomor 2. Apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari? Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan? Guru PAUD sering menghadapi beberapa kendala dalam mengintegrasikan teknologi komputer ke dalam pembelajaran sehari-hari, baik dari sisi infrastruktur, keterampilan, maupun kebijakan pendidikan. Kendala utama yang sering ditemui antara lain, yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, yang kedua, kurangnya keterampilan dan pelatihan guru, yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri dan motivasi, keempat, kurikulum yang belum mendukung, kelima, keterbatasan waktu dan bahan ajar digital, dan yang keenam, potensi penyalahgunaan dan dampak negatif. Solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama, pelatihan dan pendampingan guru, yang kedua, peningkatan infrastruktur, yang ketiga, integrasi teknologi secara seimbang. Menggunakan teknologi hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti kegiatan pembelajaran manual dan interaksi sosial langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, penyusunan kebijakan dan kurikulum yang mendukung. Menyusun kebijakan dan kurikulum yang mendukung penggunaan teknologi secara bijak dan sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Pertanyaan nomor 3. Apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Pertimbangan etis penggunaan teknologi komputer di PAUD antara lain. Yang pertama, pembatasan waktu penggunaan teknologi agar tidak berlebihan. Misalnya, durasi maksimal sekitar 1 jam per hari sesuai rekomendasi para ahli untuk menghindari dampak negatif seperti kelelahan dan gangguan konsentrasi. Yang kedua, pengawasan ketat oleh guru atau orang tua saat anak menggunakan perangkat komputer agar anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai atau berbahaya seperti kekerasan, pornografi, atau informasi palsu. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlindungan data pribadi anak dengan tidak menyimpan atau menyebarkan informasi sensitif anak secara online tanpa izin yang jelas. Pendidikan tentang privasi data perlu diajarkan secara sederhana kepada anak dan pendamping. Dan cara memastikan tidak melanggar hak anak diantaranya, yang pertama, menyusun dan menerapkan kebijakan penggunaan teknologi berbasis prinsip hak anak, termasuk hak atas rasa aman, hak atas privasi, dan hak atas pendidikan bermutu yang mendukung perkembangan holistik anak usia dini. Yang kedua, melakukan pendampingan penuh oleh orang dewasa saat anak berinteraksi dengan teknologi, sehingga anak tidak dibiarkan menjelajah dunia digital sendirian tanpa bimbingan. Yang ketiga, mengintegrasikan edukasi literasi digital dan keamanan secara sistematik dalam kurikulum PAUD, sehingga anak sejak dini mengenali risiko dan hak-hak dalam dunia digital. Dan yang terakhir, yang keempat,
menjamin teknologi yang digunakan memenuhi standar keamanan, bebas dari konten berbahaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usia anak agar tidak menimbulkan beban psikologis dan sosial. Pertanyaan nomor 4. Rancanglah sebuah modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4-5 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Jelaskan secara rinci fitur-fitur yang akan Anda sertakan dan alasan pemilihan fitur tersebut. Baiklah, modul ini diberi nama Kecil Bicara Hebat, Petualangan Kata dan Cerita. Fitur yang pertama yang saya gunakan adalah game mencocokkan kata gambar atau matching game. Deskripsi fitur. Anak melihat sebuah gambar, misalnya gambar kucing, dan mendengarkan kata kucing diucapkan. Kemudian, anak diminta memilih satu dari 3 opsi kata tertulis atau ikon yang benar untuk dicocokkan. Selanjutnya, tingkat lanjut. Anak diminta mencocokkan kartu gambar dengan kartu kata tindakan. Misalnya, gambar anak sedang melompat dicocokkan dengan kata melompat. Alasan edukasi pemilihan fitur game yang pertama yaitu penguatan kosakata, membangun jembatan antara objek bunyi, kata, lisan, dan simbol tertulis atau pra membaca. Yang kedua, pemahaman kata sifat atau tindakan, memperluas kosakata dari benda menjadi konsep abstrak atau tindakan, emosi, dan sifat. Baiklah, selanjutnya fitur yang kedua yang saya gunakan, game mendengarkan dan bertindak atau listening and acting game. Fokus perkembangannya, pemahaman instruksi atau reseptif, dan keterampilan motorik halus atau kasar. Deskripsi fitur. Tahap 1, tahap sederhana. Guru memberikan instruksi tunggal yang jelas, misalnya sentuh hidung si kucing atau klik tombol merah. Anak harus memproses instruksi dan mengeksekusinya di layar. Tahap kedua yaitu instruksi berurutan dan kompleks. Guru memberikan 2 atau 3 instruksi dalam satu kalimat. Misalnya, pertama, ambil topi si badut, lalu letakkan di atas kepala si gajah. Anak harus menggunakan memori kerja untuk melaksanakan urutan instruksi tersebut. Alasan edukasi. Alasan yang pertama, meningkatkan pemahaman instruksi reseptif pada anak usia dini. Anak perlu berlatih mendengarkan instruksi yang lebih panjang dan multi atau langkah. Ini adalah keterampilan penting untuk lingkungan sekolah. Alasan yang kedua, pengembangan auditori. Melatih anak untuk fokus pada apa yang didengar dan menyaring informasi yang tidak relevan. Pertanyaan nomor 5. Bandingkan beberapa platform pembelajaran online yang populer untuk anak usia dini. Platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia? Jelaskan alasan Anda. Di sini ada 3 platform. Platform yang pertama ada Starfal. Kelebihannya fokus pada fonik, literasi awal, dan data interaktif. Kekurangannya kurang konten bahasa Indonesia. Alasan sesuai untuk anak usia dini di Indonesia, yaitu cocok untuk pembelajaran dasar membaca dan berhitung dengan interaksi yang menyenangkan bagi anak prasekolah. Platform yang kedua ada PBS Kids. Kelebihannya pemahaman edukasi beragam, konten interaktif, dan beragam animasi. Kekurangannya konten berbahasa Inggris, perlu pendampingan. Dan alasan sesuai untuk anak usia dini di Indonesia adalah bagus untuk stimulasi kognitif dan bahasa, perlu pendampingan orang tua atau guru untuk bahasa asing. Dan platform yang ketiga yaitu Khan Academy Kids. Kelebihannya kurikulum lengkap, berisi literasi, matematika, sains, dan seni. Kekurangannya bahasa utama bahasa Inggris, perlu adaptasi lokal. Dan alasan sesuai untuk anak usia dini di Indonesia adalah platform menyenangkan dan edukatif, baik untuk pembelajaran multi aspek dengan animasi dan permainan edukasi. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini? Jelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan. Efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini dapat diukur melalui beberapa indikator keberhasilan yang melibatkan peran guru, orang tua, dan rencana pembelajaran di rumah. Indikator keberhasilan tersebut meliputi yang pertama, partisipasi anak. Anak mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan antusias dan sesuai dengan rentan fokus usianya. Yang kedua,
stimulus sensori, dan aktivitas praktis. Anak mendapatkan stimulus sensorik dengan kegiatan hands-on yang sesuai dengan Zone of Proximal Development atau ZPD dan mendapat pendampingan scaffolding dari guru secara berani. Yang ketiga, dukungan emosi. Anak menerima stimulus emosi positif dari orang tua, guru, dan teman melalui pembelajaran berani. Yang keempat, pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan desain pembelajaran mendukung proses interaktif. Yang kelima, proses komunikasi. Komunikasi yang efektif antara guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran. Yang keenam, respon dan aktivitas anak. Respon aktif anak selama proses pembelajaran serta keterlibatan dalam aktivitas belajar. Yang ketujuh, hasil belajar. Pencapaian hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, minimal 80% anak mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Pertanyaan nomor 7. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah kegiatan, perangkat lunak yang digunakan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berikut rencana kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal berbagai jenis binatang beserta suara dan habitatnya. Yang kedua, membaca kemampuan kognitif, pengenalan visual, dan pendengaran anak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik halus melalui interaksi komputer. Langkah-langkah kegiatan. 1. Pendahuluan. Guru memperkenalkan tema binatang dengan menjelaskan secara singkat dan menampilkan gambar binatang yang akan dipelajari. 2. Aktivitas inti. Anak menggunakan perangkat lunak edukasi interaktif yang memuat gambar binatang, suara binatang, dan permainan sederhana seperti tebak binatang atau cocokkan gambar dengan suara. Yang pertama, anak mengklik gambar binatang untuk mendengar suara binatang tersebut. Selanjutnya, anak diminta mencocokkan suara dengan gambar binatang yang benar dan anak melakukan aktivitas menyusun gambar binatang sesuai habitatnya. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Guru mengajak anak berdiskusi singkat tentang binatang yang dipelajari hari itu dan melakukan refleksi sederhana. Selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan yang pertama itu aplikasi seperti pCarbon untuk pengenalan suara binatang dan gambar interaktif. Yang kedua, alternatif lain, aplikasi edukasi seperti Khan Academy Kids atau Endless Alphabet yang menyediakan konten menarik dan interaktif untuk anak usia dini. Kegiatan ini dirancang agar menyenangkan dan melibatkan interaksi langsung anak dengan perangkat lunak pendidikan, menggabungkan multimedia visual dan suara untuk memaksimalkan pembelajaran. Pendekatan ini juga dapat mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak sesuai usia mereka. Dengan desain ini, anak diharapkan mampu mengenal binatang, mengasosiasikan suara dengan gambar, serta mampu mengidentifikasi habitat sederhana. Semuanya dalam suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD? Jelaskan indikator keberhasilan yang relevan. Keberhasilan program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD dapat diukur dengan indikator-indikator keberhasilan yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan orang tua. Tingkat keterlibatan dan pengawasan orang tua selama anak mengikuti pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, kompetensi guru. Kemampuan guru dalam menyajikan dan memfasilitasi penggunaan media pembelajaran berbasis komputer secara menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, kualitas konten atau media. Pengembangan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Yang keempat, kesiapan infrastruktur. Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai. Yang kelima, interaksi guru dan anak. Proses komunikasi dan interaksi antara guru dengan anak selama pembelajaran yang dapat membangun motivasi belajar. Yang keenam, motivasi anak. Tingkat kesiapan dan motivasi anak untuk belajar menggunakan media digital. Yang ketujuh, respon anak. Respon positif anak terhadap media pembelajaran berbasis komputer terlihat dari keterlibatan aktif dan ketertarikan selama kegiatan. Yang kedelapan, dampak pembelajaran. Pengaruh media pembelajaran terhadap perkembangan kognitif, sosial,
dan emosional anak usia dini. Pertanyaan nomor 9. Bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Manakah yang lebih efektif dan mengapa? Penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbandingan dan kontras. Yang pertama itu aplikasi komersial. Kelebihannya ditonton oleh profesional dengan fitur lengkap, antarmuka pengguna menarik, dan dukungan multimedia berkualitas. Biasanya sudah melalui uji coba dan pembaruan rutin. Memiliki banyak pilihan tema dan konten yang kaya. Kekurangannya yaitu kurang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak atau kondisi kelas tertentu, membutuhkan biaya lisensi atau langganan, tidak selalu cocok dengan kurikulum lokal. Selanjutnya yaitu aplikasi yang disediakan sendiri oleh guru. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, budaya, dan karakter anak-anak di kelas tersebut. Guru dapat menyesuaikan konten agar sesuai dengan kurikulum dan strategi pengajaran mereka. Dan kekurangannya yaitu biasanya fitur dan desain lebih sederhana karena keterbatasan waktu dan sumber daya guru. Mungkin kurang stabil dan tidak memiliki dukungan teknis profesional. Secara umum, aplikasi komersial cenderung lebih efektif dalam hal kualitas, pengalaman pengguna, dan fitur multimedia yang menarik anak-anak. Yang penting untuk menjaga motivasi belajar. Namun, aplikasi buatan guru lebih unggul dalam menyesuaikan konten dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran spesifik, dan juga penting untuk efektivitas pembelajaran yang bermakna. Kesimpulannya, kombinasi kedua jenis aplikasi bisa menjadi yang paling efektif, memanfaatkan kekuatan aplikasi komersial untuk aspek multimedia dan interaktivitas, serta kekuatan aplikasi guru dalam personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak usia dini dan konteks lokal. Pertanyaan nomor 10. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak-hak anak dan privasi mereka? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data anak. Untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak dan privasi anak, langkah-langkah berikut perlu diambil. Yang pertama yaitu edukasi dan penyadaran. Orang tua, guru, dan anak harus diedukasi tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data anak sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, pengawasan dan kontrol orang tua atau guru. Gunakan aplikasi dan perangkat dengan fitur kontrol orang tua yang membatasi akses anak ke konten yang sesuai dan menghubungkan aktivitas digital anak secara aman. Yang ketiga, pengaturan keamanan data. Selalu aktifkan pengaturan privasi dan keamanan pada perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, termasuk autentifikasi 2 faktor dan aktivitas berbagai data pribadi. Yang ketiga, minimasi data. Hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk pembelajaran dan menghindari penyimpanan atau mendistribusikan data anak yang tidak diperlukan. Yang kelima, kebijakan perlindungan data. Pihak lembaga PAUD harus memiliki kebijakan tertulis yang tegas mengenai pengelolaan dan perlindungan data anak, termasuk prosedur untuk menangani kebocoran data. Yang keenam, komunikasi terbuka. Bangun komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua, dan anak mengenai penggunaan teknologi, risiko yang mungkin muncul, dan cara mengatasinya. Dan yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Pastikan teknologi yang digunakan mematuhi peraturan perlindungan data dan privasi anak yang berlaku secara lokal dan internasional. Terima kasih dan sampai jumpa.